bagaimana sih cara mengatasi rasa panik dan mudah cemas ya. Kalau Anda di Surabaya bisa memanfaatkan layanan hipnoterapi gratis. Saya insya Allah rutin memberikan hipnoterapi, tentunya dengan meminta jadwal terlebih dahulu ya. Bagaimana cara mengatasi cemas, mudah cemas gitu ya, mudah panik dengan hipnoterapi? Sebenarnya dalam keseharian itu sudah banyak orang-orang yang meskipun belum pernah belajar hipnoterapi, tetapi secara tidak menyadari yang dilakukan itu adalah teknik-teknik hipnoterapi. Nah, saat ini saya akan sharing tentang cara mengatasi cemas atau cara mengatasi panik dengan hipnoterapi, supaya Anda bisa melakukan untuk diri sendiri. Ibaratnya di dalam sebuah rumah, saya gambarkan pikiran kita, misalnya digambarkan sebagai sebuah rumah gitu ya. Di dalam rumah itu terdapat bau yang tidak sedap. Anda cari ke sana ke sini nggak ketemu gitu ya. Setelah dicari, lama-lama ternyata ketahuan, oh di bawah meja ada tikus mati. Makanya baunya tidak sedap. Di dalam tubuh manusia itu juga sebenarnya ada rasa cemas, ada rasa panik, itu ada pemicunya. Apa gitu ya? Sama halnya rumah tadi, muncul bau tidak sedap, ternyata penyebabnya adalah ada tikus mati, ada bangkai tikus. Saat seseorang mudah cemas, mudah panik, tentunya ada sebabnya. Idealnya Anda temukan dulu sebabnya, karena nanti saat melakukan hipnoterapi kemudian sebabnya itu tetap ada, ya akan muncul lagi, di terapi hilang tapi muncul lagi. Sama halnya di rumah ada bau tidak sedap, Anda semprot minyak wangi, seluruh ruangan disemprot minyak wangi, kemudian dikipas gitu ya, terus semprot lagi, terus lantai dipel dengan pewangi yang lebih tajam wanginya gitu ya, mungkin akan mengatasi rasa tidak sedap itu. Tetapi jika tikusnya tidak dibuang, maka baunya akan kembali lagi. Jadi ibaratnya seperti itu, gambarannya seperti itu. Atasi dulu penyebabnya. Kalau tidak tahu, Anda tulis ya. Anda tulis hal-hal yang membuat tidak nyaman, 1, 2, 3, 4 sebanyak-banyaknya. Di situ nanti akan kelihatan gitu ya. Karena tidak selalu rasa cemas itu disebabkan oleh masalah yang besar. Kadangkala masalah-masalah kecil yang kemudian dilupakan, masalah kecil dilupakan, lama-lama akan terakumulasi, akan ngumpul gitu ya, dan terasa, tidak nyamannya terasa, sehingga imbasnya bisa muncul dalam bentuk mudah panik dan mudah cemas. Anda tulis untuk mengetahuinya. Selanjutnya Anda bisa melakukan relaksasi ya, lakukan terapi untuk diri sendiri. Lakukan relaksasi dengan menarik nafas dari hidung, tarik perlahan gitu ya dari hidung, kemudian lepaskan dari mulut, tarik lagi, dilepaskan. Lakukan 3 kali, 4 kali, 5 kali. Anda rasakan terasa semakin rileks gitu ya, sambil disugesti dirinya, semakin saya menghirup udara, saya lepaskan, saya semakin rileks. Kemudian dalam hati mengatakan saya semakin rileks, dan tubuhnya merasakan kalau semakin rileks. Lakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, minimal 3 kali ya. Karena sugesti itu
butuh pengulangan, harus diulang. Saat merelaksasi diri harus ada pengulangan. Jadi kalau sudah kemudian udah merasa tenang, bisa di power lagi. Dalam hitungan ketiga saya semakin rileks, semakin tenang. 1, terus dirasakan ya, ngitungnya jangan cepet-cepet, 1, 2, 3 gitu, pelan-pelan. 1, saya semakin rileks, semakin tenang. 2, semakin rileks, semakin tenang. Jadi kata-katanya sama, semakin rileks, semakin tenang, karena butuh pengulangan. Jadi saat mengucapkan lagi ya diulangin lagi sama persis, semakin rileks, semakin tenang, semakin rileks, semakin tenang gitu ya. Kemudian 3, saya benar-benar semakin rileks, semakin tenang. Itu seluruh tubuh akan merasa benar-benar rileks dan tenang dengan memberikan sugesti seperti itu. Setelah merasa rileks, kemudian bayangkan Anda berada di suatu tempat yang Anda itu benar-benar nyaman. Barangkali di suatu, kalau suka pegunungan biasanya orangnya merasa nyaman kalau duduk di daerah yang sejuk gitu ya, pemandangannya hijau. Bayangkan di situ. Orang yang suka pantai biasanya dia membayangkan duduk di pantai. Saya sedang di pantai, menikmati ombak bergulung-gulung. Ada juga yang nyamannya itu di rumah. Saya sedang di kamar saya merasa nyaman di kamar. Cari tempat yang Anda itu merasa nyaman. Boleh di luar rumah, boleh di kamar. Ini membayangkan ya, ini membayangkan. Saat Anda relaksasi ya terserah, boleh di kamar, boleh di ruang tamu, cari tempat yang tenang. Kemudian saat relaksasi tadi, sudah selesai rileks, bayangkan berada di suatu tempat yang nyaman, nikmati gitu ya. Kenyamanan itu nikmati. Perhatikan sekeliling, dengan siapa perhatikan, dan itu akan menambah semakin rileks, semakin tenang. Kemudian masuk kepada sesi dialog. Dialog dengan dirinya. Bayangkan Anda sebut saja misalnya A gitu ya, misalnya nama Anda A yang sedang cemas, berdialog dengan A yang tenang. Saya yakin secemas apapun Anda memiliki masa-masa saat tenang, dan ini sedang dialog. Si A yang tenang ini bertanya kepada si A yang cemas, yang mudah panik. Apa yang kamu rasakan kalau kamu cemas itu? Ngobrol biasa gitu ya. Dia akan curhat. Biarkan A yang cemas ini curhat. Saya takut nanti terjadi hal yang buruk. Saya takut nanti orang mentertawakan saya. Kenapa kamu takut ditertawakan? Dia akan cerita lagi. Biarkan dia berdialog sampai pada akhirnya si A yang cemas ini tidak ada lagi kata-kata yang akan diceritakan. Sudah selesai semua. Dan si A yang tenang itu boleh menasehati atau tanpa nasihat juga tidak apa-apa. Kalau tanpa nasihat berarti sudah dinetralkan dengan sendirinya karena dia sudah cerita banyak. Tapi kalau mau nasihat juga boleh. Biasanya kalau saya pribadi saya akhiri dengan nasihat, dinasehatin gitu ya. Harusnya bagaimana? Itu Anda yang menasehati. Si A yang tenang ini menasehati si A yang cemas, si A yang panik. Berikan nasihat. Nah, kadang-kala saat dinasehati, dia memberikan argumen. Ya sudah, tidak apa-apa, dengerin lagi. Biar dia cerita lagi. Dengarkan. Terus masukkan nasihat lagi kalau memang dia sudah nggak curhat gitu ya, masukkan nasihat lagi. Ini terjadi dialog. Ini perlu dilakukan berulang, misalnya setiap hari gitu ya, sehari 1 kali saja nggak apa-apa.
tiap hari. Kalau yang relaksasinya tadi tarik nafas, lepas, membayangkan di tempat yang sejuk, itu boleh pagi sama sore atau mau tidur gitu ya, supaya lebih tenang. Tapi untuk dialognya sehari sekali cukup. Ya, sehari sekali cukup. Jadi kalau dia sudah tenang, lama-lama insya Allah akan dengan sendirinya, di saat terjadi sesuatu yang memicu untuk cemas, untuk panik, otomatis pikiran akan kreatif untuk menetralisir. Ingat nasihat si A yang tenang tadi, itu yang akan mendominasi. Kalau ini sudah ya, curhatnya kan dia sudah ngerasa selesai gitu ya apa yang mau dikatakan, sehingga ini yang kuat, nasihatnya yang kuat. Nah, ini lama-lama dia dalam situasi yang mudah mencemaskan, ini yang mendominasi, ini yang muncul gitu ya, ini yang terngiang-ngiang dalam pikiran, sehingga kreativitas untuk membuat tenang dirinya itu insya Allah muncul secara alami ya. Oke, tetap semangat dan tentunya dipower dengan doa. Kalau kepanikannya ternyata lebih tinggi, silakan ditambahin ya, bagi yang muslim, sholat hajat tiap hari. Sholat hajat tiap hari 2 rakaat, minta solusi agar Allah membuat tenang, agar Allah membuat Anda mampu mengendalikan kecemasan itu, mengubah kecemasan itu menjadi rasa tenang dan bersyukur. Sholat hajat tiap hari. Kemudian di sela-sela kesibukan banyak membaca istighfar, perbanyak istighfarnya. Kemudian sesi relaksasinya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Semoga Allah memberikan ketenangan dan kebahagiaan yang barokah.